Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman investor semuanya. Semoga kalian happy, bisa saling maaf-maafan, ngumpul bareng dengan keluarga teman-teman di kampung halaman, terutama buat yang mudik gitu ya. So, untuk menemani kalian makan tupat dan opor, maka saya akan bikin topik yang ringan-ringan aja, tapi jadi pertanyaan buat beberapa investor gitu ya, terkait dengan full call auction gitu ya. Jadi dalam video ini, benarkah full call auction itu perlindungan buat investor gitu ya, atau malah nyusahin? Tentu saja ini pendapat pribadi saya, tidak ada ajakan jual beli, dan tentu saja tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu, terutama mereka yang dibalik dari regulasi ini gitu ya. So, buat teman-teman yang mempertanyakan full call auction, sebenarnya sudah mulai di tahun lalu. Itulah kita mungkin ngehnya adalah adanya pembatasan ARA ARB 10%. Ini adalah efek yang mungkin paling diingat oleh investor ya. ARA-nya kok cuma 10% sih, ARA ARB-nya kok cuma 10% gitu ya. Itu adalah papan pemantauan khusus yang sudah mulai berlangsung di tahun lalu. Lalu di tahun ini ya, di momen yang kelihatannya sebenarnya kayak senyap gitu ya, tiba-tiba sudah berlaku full call auction yang kedua atau sudah mulai full, di mana aturannya mulai diperketat. Khususnya yang bikin kaget adalah dua hal. Satu, jam belinya itu nggak seperti dengan market pada umumnya, dan kita nggak bisa melihat transparansinya. Ada yang ngebid di berapa, ada yang offer di berapa, itu nggak kelihatan gitu ya. Yang kedua, sahamnya itu nggak bisa lagi parkir di RP50 atau klub gocap gitu ya, buy gocap, karena sekarang bisa sampai ke RP1 teman-teman ya. Jadi 1 perak atau 1 lot berarti 100 perak bisa beli saham teman-teman. Ini adalah dua peraturan yang menurut saya paling mengagetkan investor ketika full call auction ini berlaku gitu. Jadi apa sih full call auction ini? Nah, auction itu kan sebenarnya bahasa Inggris dari lelang gitu ya. Jadi konsep yang dipakai oleh BEI dan OJK dalam hal ini adalah melelang saham dengan maksud apa? Dengan maksud saham-saham yang tadinya parkir gocap itu mau dilelang aja. Kasihan investor nyangkut di gocap gitu katanya ya. Daripada nyangkut di gocap nggak bisa keluar, kita kasih jalan keluar deh, dilelang gitu. Nah, saham-saham yang bisa dilelang ini yang masuk di full call tentu saja bukan sembarang saham. Ini adalah saham-saham yang sudah dicap tato dulu nih sama BI, saham-saham yang punya kriteria gitu. Sehingga saham-saham yang punya kriteria ini jual belinya, transaksinya itu diatur sesuai dengan jam yang mereka tentukan. Nah, siapa saja emiten-emiten yang ditato jumlahnya banyak ternyata, ratusan. Tetapi mereka yang punya dengan tato-tato ini, inilah yang masuk ke dalam papan akselerasi teman-teman. Itu. Jadi papan akselerasi ini bener-bener saham-saham yang menurut saya ya harus jadi warning juga buat investor gitu. Contohnya apa? Saham yang sedang mengajukan permohonan pilot misalnya, dikasih tanda B. Atau yang sering kita lihat gitu, M. Perusahaan-perusahaan yang utangnya entar dulu deh bayarnya. Ya, kita sedang kesulitan, kita tunda dulu PKPU-nya, ditato M. Atau apalagi perusahaan yang saya pribadi kena di saham yang punya tato, bentar, X. Ekuitasnya negatif gitu. Itu ditato X dan akhirnya saya kena deh momen dimana mau jual saham juga nggak bisa gitu ya. Jadi ini adalah tato-tato yang diberikan oleh BI, dan ternyata dari tato-tato ini memang sebenarnya notasi ini bagus juga buat investor supaya lebih aware gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita tahu ini adalah bagian dari investasi yang high risk gitu. Tetapi yang nggak saya perhatikan adalah high risk-nya ini diatur sedemikian rupa sehingga membuat rencana tidak semestinya yang saya bayangkan. Gimana kalau kita mau beli atau jual saham-saham yang masuk dalam papan akselerasi tadi, yang masuk dalam full call auction? Ini adalah jam kerjanya. Intinya teman-teman, kalau misalkan market buka, langsung kelihatan order bid-nya gitu ya, offer bid-nya, di market ini nggak bisa. Dan jamnya diatur. Jadi teman-teman bisa mulai jual atau beli di jam ini ya, jam 9 sampai jam 9.55, jam 10 sampai jam 10.55, jam 11 sampai jam 11.55. Ini hanya jual dan beli. Belum tentu match teman-teman ya, belum tentu match. Ini adalah kayak kita mau ngantri bid aja. Kalau kita mau beli atau kita mau jual, kita pasang, kita jemur barang, di sini jamnya. Di order collection pace. Pelan-pelan di sini sudah mulai nih. Random closing ini kayak pre-closing.
Jadi mulai nih ada fase-fase di mana perdagangannya mulai ditutup dan di-matchingkan. Dari mulai random closing sampai dengan order matching. Disinilah semua pool di mana order untuk beli dan jual tadi dipasang, dikumpulin, lalu mulai dicocokin di fase random closing dan order matching pace gitu ya. Apakah bisa kita belinya di sesi 1 tapi ternyata nggak match, lanjutin ke sesi 2? Bisa, itu ada settingannya di masing-masing online trading kalian. Jadi ini bisa dilakukan full day untuk jual belinya. Yang penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah IEP-nya berapa, karena sekarang ada IEP gitu kan, equilibrium price. Nah, itu akan dimunculkan juga setelah sesi dari closing ini. Jadi kita tahu harga IEP-nya berapa. Nah, apakah full call auction ini bakal menimbulkan banyak pertanyaan? Pastinya, sehingga ketika BEI meluncurkan ini, memberikan sosialisasinya, mereka mencantumkan beberapa Q&A di sini gitu ya. Mari kita bahas Q&A-nya gitu teman-teman. Pertama, ini saya loncat-loncat teman-teman ya, saya ambil yang menurut saya penting-penting untuk kita bisa sharing bareng gitu. Pertama, apakah mekanisme dari full call auction ini? Tadi udah saya jelaskan juga ya, jadi ini harga beli dan jualnya itu akan dikumpulkan dulu, baru nanti di-matchingkan di jam random close dan match order close gitu. Apa perbedaannya fase 1 dan fase 2? Ini tadi ya, harganya sekarang bisa RP1 teman-teman, nggak cuma 50 tapi bisa RP1. Dan untuk mengenai BIRE-nya masih sama di 10%. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa call auction ini 10% gitu ya? Untuk melindungi proses price discovery gitu ya, untuk saham-saham yang tidak liquid gitu. Ya ini sebenarnya buat trader-trader, scalper-scalper ini kurang menguntungkan gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ikut model-model apa ya, arah hunter ya, arahnya 10% nggak menarik gitu. Besoknya belum tentu lagi akan arah. Kalaupun arah 10% lagi. Jadi sesi pertanyaan ini menurut saya itu kurang menguntungkan buat para trader-trader dan scalper-scalper. Ini dia nih pertanyaan yang menurut saya perlu kita perhatikan. Apa sih manfaat dari papan pemantauan khusus bagi investor? Meningkatkan perlindungan investor gitu ya. Gimana ya? Meningkatkan keterbukaan. Wah, keterbukaan. Mendukung mekanisme matching bagi saham-saham yang kurang liquid. Kesempatan jual beli di harga 50. Nah, menurut saya manfaat-manfaat dari full call auction ini sedikit sekali yang tercapai di peluncuran full call auction kemarin gitu. Contoh misalnya apa teman-teman? Meningkatkan perlindungan investor, bukannya meningkatkan perlindungan tapi risikonya malah fluktuatif banget market gitu. Mungkin ini terlewat dari dari asesmennya BEI bahwa ini bisa menimbulkan market risk yang sangat fluktuatif kemarin. Meningkatkan keterbukaan yang mana ketika kita nggak tahu bid dan offernya. Saya bukan trader, jadi saya nggak memperhatikan overbid seperti para trader atau scalper yang memperhatikan jumlah lotnya, bukan. Tapi saya ingin melihat seberapa liquid gitu. Kalau kondisinya di saham yang 50, it's okay. Karena kita sama sekali nggak lihat gitu, ada orang yang mau beli di saham 50 perak. Tetapi kalau saham-saham yang di atas 50 itu kan masih ada tuh biasanya ya, di harga 55, 60, 70 gitu. Karena saya punya saham yang harganya sudah Rp78. Dia saham yang menurut saya punya potensi turnaround saat itu. Saya sebut aja lah, GMFI, Garuda Maintenance Facility. Bahkan ketika rilis Q4-nya bagus gitu ya. Sayangnya saja kemarin kena di full call auction ini dan harganya di bawah sampai Rp53 atau Rp54. Jadi menurut saya keterbukaan informasi itu justru menjadi poin yang minus di dalam full call auction ini. Bukannya keterbukaan, tapi kita malah kehilangan transparansi. Itu pendapat menurut saya teman-teman. Sedangkan teman-teman bisa komen juga. Mendukung kesempatan matching bagi saham-saham yang kurang liquid. Gimana mau matching kalau yang beli juga nggak ada? Ini yang terjadi dengan saham saya kemarin, GMFI. Gimana mau jual kalau nggak matching gitu? Saya bukan nggak menerima market risk teman-teman, tapi menurut saya market risk yang kali ini itu nggak pasti banget gitu. Kita dibuat kayak tidak jelas siapa yang mau beli, siapa yang mau jual. Jadi ketika hari pertama full call auction, saya itu mau buang barang GMFI. Dari 77 dia turun dengan 10%. Saya mau jual, nggak laku. Hari besoknya saya masih mau jual lagi, obral, nggak laku lagi gitu. Sampai akhirnya dia turun lagi ke 54, saya bilang saya nggak jual deh, biarin sampai 1 pun saya terima. Ternyata laporan keuangan rilis, bagus, naik 67 saya jual deh, udah.
Jadi masalah matching itu bukan masalah dia liquid nggak liquid, bukan nggak masalah dia teratur atau nggak teratur, tapi memang investor nggak ada yang mau beli gitu. Kalaupun muncul trader-trader yang mau ikut-ikutan ketika misalkan laporan keuangannya bagus, lagi ada corporate action dan lain-lain. Saham yang parkir di 50 tanpa ada berita yang bagus, tanpa ada sentimen yang bagus, siapa yang mau beli? Jadi mengenai mekanisme matching ini bukan masalah aturannya teman-teman, tapi masalah apa? Emitennya sendiri. Emitennya sendiri yang membuat investor nggak mau beli gitu. Mau diatur sedemikian apapun, kalau sahamnya busuk, ya investor malas banget beli. Emang ada yang mau bertaruh di saham yang seperti itu? Adanya adalah momentum, sentimen yang didapat ketika emiten tersebut sedang dapat corporate action bagus, sedang ada langkah yang bagus, sedang ada laporan keuangan yang bagus, sehingga meningkat dan trader-trader masuk di sana gitu. Mengapa saham dalam pemantauan khusus ini dipisahkan? Ya, meningkatkan awareness investor adanya saham-saham yang memiliki kondisi tertentu gitu. Ya menurut saya ini juga harusnya bukan cuma full call auction sih. Saat emiten-emiten ini mau IPO, harusnya BI itu punya screening yang sedemikian ketat juga. Supaya apa? Supaya saham-saham yang baru IPO itu jangan langsung pada longsor. Longsor menuju 50 gitu. Nanti orang-orang, investor-investor pada kapok untuk ikut IPO. Kalau saham-saham IPO-nya pada nggak jelas gitu ya. Saham-saham yang nggak memberikan value buat customer, justru nakut-nakutin gitu ya. Setelah pegang, sehari arah habis itu longsor terus nggak bisa keluar. Selanjutnya, batas bawah, batas atas gitu ya. Kenapa dibikin RP1? Sejujurnya saya juga nggak tahu, tapi alasan dari BI ini adalah, toh di dalam mekanisme market itu sudah ada market negosiasi. Daripada kalian negosiasi harganya dibawa turun jauh, ya udah kita buka aja mekanisme lelang. Lagi-lagi hal ini menurut saya nggak pas. Kenapa? Karena tadi, mau itu dilelang, mau itu dijual sampai RP1 pun, kalau investornya nggak ada yang mau beli terus gimana gitu. Yang ada adalah para pelaku atau investor yang sudah terlanjur nyangkut, ini dia pasang harga ARB di bawah gitu. Dia pingin keluar, dia jual dari harga RP50 dijual ke RP45. Tapi toh tetap aja nggak ada yang mau beli. Nah ya karena sahamnya nggak bagus buat dibeli, sesimpel itu. Jadi dalam full call auction ini teman-teman, kalau teman-teman ingin lihat, kalian bisa masuk ke IDX, kalian cari perusahaan-perusahaan dengan papan pemantauan khusus. Mereka inilah yang di dalamnya berlaku full call auction gitu ya. Apa aja saham-saham yang sudah termasuk ini? Kalau teman-teman perhatikan, ada 230 dari 921 emiten yang masuk dalam papan pemantauan ini. Ini BI enggak ya? Kok banyak banget ya? Dari 900, 230. Ini sekitar berapa sih? 20% saham-saham yang bertato. Ya ini menurut saya sih ketinggian sih. BI ke depan harus punya threshold menurut saya. Berapa sih threshold maksimal saham-saham yang ditato ini? Kalau sedemikian banyak, nanti kita juga bertanya-tanya sebenarnya BI ketika membolehkan mereka listing, aturannya gimana gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, saya sangat setuju dengan kebijakan FCA ini, tetapi saya nggak setuju dengan poin-poin transparansi yang dihilangkan, bid offer asal-asalan yang nggak terkendali. Tadi ya, orang-orang yang sudah terlanjur nyangkut di RP50, biar mereka bisa keluar, mereka pikir mereka pasang harga jual ARB supaya bisa keluar. Tetapi faktanya dijual ARB pun nggak ada yang mau beli. Itu. Dan saya setuju juga untuk memisahkan saham-saham yang perlu dicek lagi kualitasnya melalui papan akselerasi ini. Supaya apa? Supaya kita, investor juga bisa lebih aware juga gitu ya. Saham-saham yang high risk saya masih mau masuk gitu. Kayak misalnya GMF itu buat saya high risk. Ekuitasnya negatif ya, high risk itu. Tapi saya ngelihat potensi turnaround. Tapi dengan adanya aturan ini, ya saya jadi mikir-mikir lagi ke depan gitu ya untuk masuk di emiten-emiten yang seperti ini. Cuman saya sih berharap sebenarnya full call auction ini hanyalah panik sementara gitu ya. Panik sementara dalam arti apa? Dalam arti saya berharap ke depan mekanisme itu janganlah investor yang nyangkut itu pasang harga ARB, orang yang pengen jual pasang harga ARB sehingga harganya itu sangat-sangat tidak terkendali gitu ya. ARB arahnya itu benar-benar kayak nggak terkendali aja. Contohnya apa? Ya GMFI kemarin. ARB 4 hari, habis itu arah terus gitu. Ya kan susah ya, nggak ada mekanisme yang lebih transparan yang kita bisa lihat, mau antri beli, antri jual, dan lain sebagainya. Menurut saya sih ini to the point perlu di-improve, tapi saya setuju dengan objektif di belakangnya untuk bisa melindungi kepentingan investor semuanya. So, ini pendapat saya teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan full call auction? Apakah ada trader-trader di sini yang ikut mau komen? Silakan kita tukar pikiran untuk bisa
mencermati kira-kira ke depan langkah-langkah seperti apa yang bisa kita lakukan. Dan buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. Selamat lebaran semuanya. Sampai ketemu. Bye-bye.